Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang dibahas materinya masih berhubungan dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah dibahas pada video sebelumnya. Yang akan dibahas kali ini lebih kepada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan arti Undang-Undang Dasar bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ini masih sama seperti yang sudah di-share sebelumnya, ya. Nah, kita bahas mengenai muatan materi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI ini dan ini adalah hasil amandemen. Ya, jadi ini sebelum diamandemen. Susunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh. Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Sedangkan setelah diamandemen, susunan Undang-Undang Dasar ini berubah menjadi terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya. Pasal-pasalnya menjadi 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ya, jadi ini yang berlaku ya, yang hasil amandemen. Sekarang ada bagian pembukaan. Ini adalah ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Jadi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi pokok pikiran keempat ini adalah penjelmaan dari sila ke-1, ya. Berikutnya bagian batang tubuh. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bagian batang tubuh tadi sudah disebutkan ya pada muatan materi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terdiri dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir, C adalah bagian penutup. Bagian penutup Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari aturan peralihan yang terdiri dari 3 pasal dan aturan tambahan yang terdiri dari 2 pasal.
Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara baru dengan pemerintahan baru. Dengan demikian, kehidupan awal bernegara dapat berjalan dengan baik. Ya. Berikutnya, memahami isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertama, kedudukan pembukaan UUD 45 lebih tinggi dari batang tubuh. Ya, batang tubuh itu yang terdiri dari pasal-pasal. Pembukaan UUD 45 mengandung pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum yang melandasi lahirnya hukum negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Pembukaan UUD 45 merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci sehingga merubah pembukaan berarti membubarkan NKRI. Pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental yaitu Pancasila. Jadi pembukaan UUD 45 ini tidak bisa dirubah. Ya, merubah isi pembukaan UUD 45 sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna tiap alinea yang terdapat dalam pembukaan UUD 45. Alinea pertama. Dalam alinea pertama mengandung arti suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Hak merdeka, bahwa semua bangsa ini memiliki hak untuk bebas dari setiap penjajahan yang ada di muka bumi ini. Alinea kedua, pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Cita-cita nasional bangsa Indonesia itu tercantum dalam alinea kedua. Ya. Berikutnya alinea ketiga, hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Pada alinea ketiga ini tidak memungkiri bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia saja, tetapi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang telah meridhoi bangsa kita untuk merdeka. Alinea keempat memuat tujuan negara, dasar negara dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di alinea keempat ini ada tujuan negara, 4 tujuan negara, ya, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut memajukan ketertiban dunia, itu ya. Dasar negara disebutkan isi dari sila-sila Pancasila, dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, dan disebutkan juga bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Itu ada di alinea ke-4, ya. Bentuk dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Penjabaran dari Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertinggi, ya. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini kan terdiri dari pasal-pasal, ya, dari pasal 1 sampai dengan pasal 37. Itu memuat tentang aturan-aturan mengenai kenegaraan, tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas presiden, DPR, MPR, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, ya. Sebagai dasar hukum tertinggi, ia dijadikan dasar dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kedudukannya ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Apa saja peraturan perundang-undangan yang lain yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu ada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi arti pentingnya ini adalah bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan disebut bisa sebagai dasar hukum tertinggi atau sumber hukum, ya, atau landasan konstitusional yang paling tinggi, yang dijadikan acuan, yang dijadikan patokan dalam mengatur kehidupan baik kenegaraan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini mengenai pokok-pokok pikiran, makna setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 dan juga arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia, ya. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbagai bidang: politik, pertahanan, keamanan, budaya, sosial, dan
ekonomi. Dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar, disiplin, toleransi, menjaga persatuan, bekerja keras.